Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Pak Awal akan membahas tentang kehidupan bangsa Indonesia di masa pendudukan Jepang. Awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia tidak terlepas dengan Perang Dunia Kedua. Jepang yang tergabung dalam blok sentral ingin berkuasa di wilayah Asia Pasifik. Daerah yang pertama kali dikuasai di Indonesia oleh Jepang adalah Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Kenapa Tarakan? Karena Tarakan adalah wilayah yang kaya dengan sumber daya alam seperti minyak yang akan dijadikan untuk kebutuhan perang Jepang. Setelah berhasil menguasai Tarakan, Jepang kemudian berhasil menguasai Balikpapan, Bali, dan Palembang. Jawa menjadi target terakhir yang akan dikuasai oleh Jepang, karena Jawa merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Jepang berhasil mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yakni Kragan, Banten, dan Eretan Wetan. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan harus menandatangani perjanjian Kalijati. Tujuan Jepang ingin menguasai Indonesia, yang pertama, Jepang ingin mengeksploitasi bahan mentah dari Indonesia yang kemudian digunakan untuk industri militernya. Yang kedua, Jepang ingin memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga manusia Indonesia untuk melawan sekutu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Indonesia akan dijadikan pangkalan militer di wilayah Asia Pasifik. Jepang berkuasa di Indonesia kurang lebih selama 3,5 tahun, dimulai tahun 1942 sampai dengan 1945. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia kala itu? Kehidupan sosial bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Jepang membentuk berbagai macam organisasi sosial kemasyarakatan. Di antaranya, yang pertama adalah Gerakan 3A, yang dibentuk pada Maret 1942, dipimpin oleh Mr. Samsudin, dengan semboyannya yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Namun, organisasi ini tidak cukup berhasil. Akhirnya, Jepang membubarkan organisasi ini dan membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA pada tanggal 1 Maret 1943, dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Jepang sengaja merekrut tokoh-tokoh nasional. Tujuannya adalah agar para tokoh ini bisa menggerakkan masyarakat Indonesia dalam rangka membantu Jepang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Namun, organisasi ini ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah Jepang. Akhirnya organisasi ini pun dibubarkan dan dibentuklah Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Berbeda dengan organisasi Gerakan 3A dan Putra, Jawa Hokokai seluruh anggotanya diambil dari militer Jepang. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan padi, permata, besi tua, pajak, dan menanam tanaman jarak sebagai bahan baku minyak pelumas untuk kebutuhan perang Jepang. Jepang juga menghidupkan kembali organisasi keagamaan seperti MIAI dan Masyumi yang semula dibekukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain membentuk berbagai macam organisasi sosial kemasyarakatan, pemerintahan Jepang juga mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Mungkin anak-anakku sering dengar bahwa Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Tapi pada mulanya, Romusa ini mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia. Namun, semua itu berubah ketika kebutuhan perang Jepang meningkat drastis. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia sangat sengsara dan menderita. Bayangkan saja, rakyat kita dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dipekerja paksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma, sekarang Myanmar, Muang Thai, yang sekarang Thailand dan Malaysia.
Semua dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia. Selain Romusa, Jepang juga membentuk Jugun Ianfu. Jugun Ianfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara Asia seperti Cina dan Korea, termasuk Indonesia. Perempuan-perempuan ini dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jugun Ianfu. Dalam bidang ekonomi, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang, sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri sebagai pendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai karena kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Pada masa pendudukan Jepang, terjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Pakaian rakyat compang-camping, bahkan terbuat dari karung goni yang berakibat gatal-gatal akibat kutu dari karung tersebut. Praktek eksploitasi Jepang telah begitu banyak menghancurkan sumber daya alam dan manusia, sehingga terjadilah krisis ekonomi yang sangat memprihatinkan, bahkan berakibat pada tingginya angka kematian di masyarakat. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Sistem pendidikan yang dibangun oleh pemerintah Jepang lebih difokuskan pada kebutuhan perang. Sehingga Jepang banyak merekrut pemuda-pemuda Indonesia untuk tergabung dalam organisasi-organisasi yang bersifat militer dan semi-militer. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar, sedangkan bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib. Jumlah sekolah di Indonesia menurun drastis dari semula 21.500 menjadi hanya 13.500. Bahkan, perguruan tinggi ditutup total.